Ibu, tolong segera cari info universitas di Indonesia. Hanya dalam waktu 5 menit setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, putri-putri konglomerat dari golongan 1% teratas di Moskow mulai sibuk menelepon rumah mereka dengan wajah yang berubah drastis. Gadis-gadis yang telah menjelajahi lebih dari 30 negara dan terbiasa dengan segala kemewahan dunia ini, tiba-tiba mengakui kekalahan mereka di gerbang masuk Indonesia dan memohon kepada orang tua mereka. Sebanyak 22 siswi yang berjalan sendirian di tengah malam Jakarta terkejut oleh kelezatan nasi jenggo di minimarket dan akhirnya berteriak menolak untuk pulang. Bahkan seorang guru veteran dengan pengalaman 15 tahun pun gemetar melihat pemandangan yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Apa sebenarnya alasan dibalik guncangan ini? Inilah kisah 48 jam di Indonesia yang menggetarkan media sosial di seluruh Rusia dan membuat para orang tua panik. Rutinitas yang kita, orang Indonesia, anggap sebagai hal biasa, ternyata mampu menjungkir balikkan pandangan hidup kaum elit luar negeri. Kekuatan sejati Indonesia yang memikat kelas atas dunia kini terungkap. Semuanya bermula saat siswi-siswi SMA kelas atas dari Rusia datang ke Indonesia untuk perjalanan studi tur. Hanya dalam 5 menit, kegaduhan dimulai. Mereka ingin menjadi seperti orang Indonesia dan mulai meniru kebiasaan lokal. Halo semuanya, sebuah kejadian luar biasa telah terjadi. Sekelompok siswi dari sekolah paling bergengsi di Moskow melakukan perjalanan studi ke Jakarta. Namun, hanya dalam 5 menit setelah tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta, mereka mulai menelepon orang tua mereka. Ibu, tolong carikan info kuliah di sini. Ayah, kenapa di Rusia tidak ada yang seperti ini satupun? Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan Alexei Kowalski, guru veteran yang telah membawa siswa berkeliling ke 30 negara, berkata, ini pertama kalinya para siswa menolak untuk pulang ke Rusia. Hanya dalam 1 jam perjalanan dari bandara ke hotel, pandangan hidup para elit muda Rusia ini berubah total. Wanita yang berjalan sendirian jam 2 pagi, kota yang tidak pernah tidur 24 jam, dan orang-orang yang memperlakukan warga asing seperti keluarga sendiri. Video yang diunggah para siswi setelah kembali membuat media sosial Rusia gempar. Hingga sekolah dibanjiri pertanyaan dari orang tua yang ingin mengirim anak mereka ke Indonesia. Mari kita dengar kisah ini dari sudut pandang sang guru. Kisah Alexei Kowalski. Halo, saya Alexei Kowalski, seorang guru di sekolah internasional ternama di Moskow selama 15 tahun. Musim gugur lalu, saya mengalami perjalanan studi yang paling tak terlupakan dalam hidup saya. Tujuannya adalah Jakarta, Indonesia. Sekolah kami adalah salah satu yang paling bergengsi di Moskow. Ke-22 siswi yang ikut serta, semuanya berasal dari keluarga kelas atas Rusia, anak diplomat, pengusaha besar, dokter, dan pengacara ternama. Sejujurnya, saya mengira perjalanan ke Indonesia ini hanya akan menjadi studi tur biasa seperti yang sudah-sudah di Eropa atau Amerika. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11 malam. Begitu turun dari pesawat dan memasuki terminal, kejutan pertama datang. Meski sudah larut malam, seluruh bandara berfungsi dengan sempurna seolah-olah masih siang hari. Di Moskow, setelah jam 10 malam, sebagian besar toko tutup dan petugas sulit ditemukan. Namun di Indonesia berbeda. Petugas di meja informasi menyambut kami dengan senyum cerah, dan staf kebersihan segera membersihkan lantai begitu penumpang lewat. Lantainya berkilau seperti cermin. Saat melewati toilet, saya terkejut melihat staf kebersihan membungkuk sopan menyapa penumpang di depan pintu. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan di Rusia. Seorang siswi mendekati saya dan berbisik, "Pak, kenapa bandara ini begitu bersih dan terang?" Saya hanya bisa menjawab bahwa mungkin memang beginilah standar di Indonesia. Kejutan kedua terjadi saat pemeriksaan imigrasi. Meskipun kami rombongan besar siswa asing yang datang tak terduga, petugas sama sekali tidak panik. Bahkan, staf yang bisa berbahasa Rusia segera ditempatkan untuk membantu kami. Mereka menjelaskan semuanya dengan sangat sopan, mempertimbangkan usia para siswa, bahkan menawarkan bantuan jika ada kesulitan dengan transportasi ke hotel. Proses pengambilan bagasi juga luar biasa. Posisi bagasi ditampilkan secara real-time di layar besar. Di Rusia, mencari bagasi bisa memakan waktu 1 jam, tapi di sini, semua sistem bekerja dengan akurat dan cepat. Saat menunggu bus limusin menuju hotel, ekspresi para siswi berubah total. Ketegangan terhadap negara asing hilang, berganti dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Sekitar tengah malam, kami naik ke bus yang sangat bersih dan nyaman.
Sopirnya menyapa kami dalam bahasa Inggris yang ramah dan meminta kami mengenakan sabuk pengaman. Selama perjalanan 1 jam menuju pusat kota Jakarta, pemandangan di luar jendela sangat memukau. Jalanan terang benderang dan kendaraan bergerak dengan tertib. Di Moskow, jalanan malam biasanya gelap dan terasa berbahaya, tapi di sini sangat berbeda. Hal yang paling mengejutkan para siswi adalah minimarket Indomaret atau Alfamart yang terlihat di setiap sudut. Lampunya sangat terang dan orang-orang keluar masuk dengan santai meski sudah lewat tengah malam. Lebih mengejutkan lagi, mereka melihat wanita-wanita muda berjalan kaki sendirian atau menunggu ojek online di jam 1 pagi tanpa rasa takut sedikit pun. Di Rusia, berjalan sendirian di malam hari dianggap sangat berbahaya. Setibanya di hotel di kawasan Sudirman pukul 02.30 dini hari, daerah sekitarnya masih tampak hidup. Ada warung-warung dan kafe 24 jam yang masih ramai. Saat check-in, staf hotel dengan sangat perhatian memberikan kamar di lantai yang tenang untuk para siswi. Di dalam lift, seorang siswi berkata, "Indonesia sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Baru dari bandara ke hotel saja, rasanya seperti berada di dunia yang berbeda dari Rusia." Pagi harinya, beberapa jam kemudian, sekitar jam 6 pagi, beberapa siswi yang tidak bisa tidur karena jet lag terbangun. Mereka mengeluh lapar. Saya bingung karena di Moskow sulit mencari tempat makan sebelum jam 8 pagi. Namun, staf hotel memberitahu bahwa ada tempat bubur ayam dan nasi uduk yang buka 24 jam di dekat gedung sebelah. Kami pergi ke sana pukul 06.30. Kota Jakarta sudah sangat ramai. Orang-orang berangkat kerja, ada yang sedang lari pagi, dan banyak yang keluar dari minimarket. Begitu masuk ke tempat makan, aroma kaldu yang hangat menyambut kami. Ada karyawan yang makan sambil membaca berita di ponsel, ada wanita muda dengan laptop, dan ada pekerja yang tampak lelah setelah shift malam. Kejutan berikutnya adalah harganya. Semangkuk bubur ayam hanya sekitar Rp20.000 dan teh hangat sangat murah. Jika dikonversi ke rubel Rusia, itu sangat murah. Pelayan sama sekali tidak canggung menghadapi kami yang warga asing. Mereka menjelaskan menu dengan ramah dan bahkan menyesuaikan tingkat kepedasan untuk para siswi. Makanannya datang hanya dalam 5 menit. Siswi-siswi sangat menyukai nasi jenggo dan kerupuk. Salah satu dari mereka makan dengan lahap dan berkata, "Di Moskow, kita tidak bisa makan seenak ini dengan harga semurah ini." Saat membayar, saya kembali terkejut. Makan kenyang untuk 7 orang tidak sampai Rp200.000. Pelayannya menghitung kembalian dengan akurat dan berkata, "Terima kasih, silakan datang kembali." Keramah tamahan seperti ini sangat jarang ditemukan di Rusia, di mana staf restoran cenderung kaku dan pelayanannya lambat. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami mampir ke minimarket. Para siswi ingin membeli camilan. Di sana, mereka terkejut melihat betapa serba bisanya minimarket di Indonesia. Tidak hanya menjual barang, tapi bisa untuk isi ulang saldo transportasi, membayar tagihan, hingga tarik tunai. Siswi-siswi mencoba roti dan susu kotak lokal. Mereka sangat menyukai keramahan kasir yang menyapa mereka dengan bahasa Inggris sederhana. Salah satu siswi berkata, "Indonesia adalah negara yang sangat praktis selama 24 jam. Hebat sekali bisa menyelesaikan semua kebutuhan kapan saja." Di Rusia, hari Minggu saja banyak toko tutup. Menjelajahi kota. Kami memulai tur resmi dengan mengunjungi hutan kota GBK Gelora Bung Karno. Staf hotel merekomendasikannya sebagai tempat terbaik untuk melihat rutinitas warga Jakarta. Naik MRT juga merupakan pengalaman baru bagi mereka. Stasiunnya sangat bersih, lantainya berkilau, dan fasilitasnya modern, jauh lebih nyaman dibandingkan kereta bawah tanah Moskow yang tua dan gelap. Di peron, mereka melihat budaya antre yang tertib. Orang-orang berdiri di garis yang telah ditentukan. Layar digital menunjukkan waktu kedatangan kereta dengan sangat akurat hingga hitungan detik. Di dalam kereta, udaranya sejuk, tidak ada coretan, dan internet tetap lancar. Para siswi segera mengirim foto ke teman-teman mereka di Rusia secara real-time. Di hutan kota GBK, mereka terpukau melihat ruang hijau luas di tengah gedung pencakar langit. Banyak warga yang berolahraga lari, bersepeda, hingga yoga. Salah satu siswi memberanikan diri menyapa seorang kakek yang sedang jalan pagi. Meski terbatas bahasa, kakek itu tersenyum lebar dan menyambut mereka dengan hangat. Mereka juga mencoba sistem berbagi sepeda goes. Mereka terkesan melihat bagaimana warga menjaga kebersihan taman. Tidak ada sampah berserakan meski taman itu sangat besar. Taman ini sangat bersih. Di Rusia, taman biasanya penuh sampah setelah akhir pekan, ujar seorang siswi.
Kesadaran warga Indonesia dalam menjaga fasilitas umum membuat mereka kagum. Sore harinya, kami mengunjungi toko buku besar di sebuah mall mewah di Grand Indonesia. Para siswi ternganga melihat ruang budaya yang begitu luas di dalam gedung. Yang paling mengesankan bagi saya adalah melihat orang-orang membaca buku dengan tenang di tengah hari kerja. Ada karyawan yang menghabiskan waktu istirahatnya untuk membaca, bukan sekadar merokok atau minum kopi. Hal ini membuat mereka sadar bahwa masyarakat Indonesia sangat menghargai pembelajaran, budaya anak muda dan perpisahan. Hari berikutnya, kami pergi ke kawasan M Block Space dan Blok M untuk melihat budaya anak muda. Suasananya sangat hidup dengan musik jalanan, tawame, dan gaya busana yang unik. Mereka melihat pertunjukan musik live di ruang terbuka yang kualitasnya sangat tinggi. Di pasar kreatif, mereka melihat karya seni buatan tangan seniman muda lokal. Beberapa siswi membeli anting-anting dengan motif batik modern. Penjualnya menjelaskan dengan bangga bahwa itu adalah perpaduan tradisi dan gaya modern. Siswi lain meminta namanya ditulis dalam kaligrafi aksara daerah. Seniman itu melakukannya dengan senang hati. Kami beristirahat di sebuah kafe yang interiornya sangat artistik. Di sana, banyak anak muda yang bekerja dengan laptop mereka. Rasanya kafe telah menjadi ruang kerja kedua bagi warga Jakarta. Energi kota ini benar-benar meresap ke dalam hati para siswi. Pada hari terakhir, kami melakukan belanja terakhir di kawasan Sarinah. Para siswi langsung menuju gerai kosmetik lokal. Mereka sudah mendengar bahwa produk kecantikan Indonesia sangat bagus. Staf toko melayani mereka dengan sangat detail, memberikan tester, dan menjelaskan cara pemakaiannya. Pelayanan di sini sangat menyentuh hati, kata salah satu siswi yang membeli banyak produk untuk oleh-oleh ibunya. Mereka juga mencoba makanan jalanan seperti martabak dan bakso. Mereka sangat menikmati budaya makan sambil berjalan yang unik. Di toko souvenir, pemilik toko bahkan memberikan bonus kecil kepada mereka dan berkata, "Terima kasih sudah berkunjung ke Indonesia. Kebaikan hati orang Indonesia benar-benar terasa nyata." Sebelum ke bandara, kami mengunjungi Masjid Istiqlal dan katedral yang berdiri berdampingan. Mereka merasakan kedamaian dan toleransi yang luar biasa dari bangunan-bangunan bersejarah tersebut. Di halaman masjid, salah satu siswi berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang Indonesia sebelumnya, tapi sekarang ini menjadi negara favorit saya." Yang lain mengangguk setuju dan berkata, mereka ingin tinggal lebih lama. Kembali ke Rusia. Saat tiba kembali di Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang, hati para siswi dipenuhi kerinduan, bukan lagi rasa ingin tahu. Mereka mengucapkan terima kasih kepada staf bandara dengan tulus. Setibanya di Moskow keesokan paginya, para orang tua sudah menunggu. Siswi-siswi tersebut langsung bercerita dengan sangat antusias tentang Indonesia hingga membuat orang tua mereka terheran-heran. Minggu berikutnya, media sosial Rusia gempar. Foto dan video perjalanan mereka menjadi viral. Video seorang siswi yang makan di warung pukul 2 pagi ditonton lebih dari 300.000 kali. Banyak orang Rusia terkejut mengetahui betapa majunya Indonesia. Sekolah kami dibanjiri pertanyaan dari orang tua yang ingin mengirim anak mereka ke sana. Saya bahkan diminta memberikan kuliah khusus di aula sekolah tentang pengalaman di Indonesia. Aula itu penuh sesak. Saya menceritakan tentang efisiensi sistem, tingkat kesadaran warga, dan yang paling utama, keramah tamahan, hospitality, orang Indonesia yang tulus. Sekarang, sekolah kami sedang mempersiapkan program pertukaran dengan Indonesia. Para siswi yang ikut perjalanan tersebut kini menjadi duta yang memberikan saran kepada adik kelas mereka. Perjalanan yang tak terduga itu telah mengubah hidup saya dan para siswa. Indonesia bukan lagi negara asing bagi kami. Ia telah menjadi negara yang ingin kami pelajari, tempat kami ingin tinggal, dan negara yang kami hormati. Sebuah perjalanan kecil telah melahirkan perubahan besar. Ini adalah pengalaman paling berarti dalam 15 tahun karier mengajar saya. Demikianlah kisah perjalanan studi siswi elit Rusia selama 48 jam di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Silakan tinggalkan komentar untuk mendukung para tokoh dalam cerita ini. Terima kasih telah menyimak.